dimanfaatkan untuk kepentingan dinastinya tuh. Jadi bukan kepentingan pilkada sebetulnya, tapi kepentingan jangka panjang. Kita bisa baca itu dari awal, dan bacaan kita memang mengarah ke situ pada akhirnya. Nah, sekarang kita geser ke Jawa Tengah. Ini juga nggak kalah serunya ini, Bung Rocky, karena hari ini Jokowi itu sesuai dengan janjinya itu turun berkampanye bersama pasangan Lutfi dan Tad Yassin. Dan Jokowi memulainya dengan berkampanye di kota Purwokerto. Ya tentu dipersiapkan secara matang oleh tim mantan Presiden Jokowi, bahwa Jokowi akan belusukan kiri kanan masuk sampai ke daerah-daerah, dan itu menunjukkan kepanikan sebetulnya tuh. Dan terjun langsung itu artinya memastikan bahwa dukungan itu real. Tetapi kita tahu bahwa kalau Jokowi turun itu artinya ada amplop juga yang turun, ada BLT yang turun, ada hadiah yang turun, dan itu yang akan dipamerkan di publik, dan pasti akan bocor, banyak bocornya. Begitu Pak Jokowi mulai berkampanye, maka aktivitas buzzer atau follower beliau itu akan beroperasi juga dari gang-gang, mungkin di pusat-pusat keramaian di desa-desa atau di tempat-tempat publik. Jadi kita melihat bahwa Pak Jokowi memang tidak ingin tersisi atau tertinggal dari politik. Hal ini memang hak beliau. Tapi kalau kita mau pastikan, ya kalau Pak Jokowi masih menginginkan penguasaan politik, ya mestinya dari awal masuk Golkar aja kan. Tapi kita juga menduga, ya mungkin petinggi-petinggi di Golkar itu sudah pasang badan untuk menolak Jokowi, sehingga isu kemarin bahwa Jokowi sebetulnya memang ada di dalam komposisi yang dibuat oleh Bahlil ternyata tidak terjadi itu. Lalu orang bilang itu rumor. Saya kira bukan rumor, karena memang ada dinamika di Golkar yang ingin menghalangi Jokowi. Kan tidak mungkin kalau isu itu tidak dihembuskan oleh kalangan Jokowi sendiri, kan, bahwa Pak Jokowi akan ada di dalam struktur baru dari Golkar, dan supaya terlihat bahwa itu dipersiapkan dengan baik, maka dicicil isunya. Tiba-tiba nama Pak Jokowi nggak ada di situ. Jadi sebetulnya Jokowi juga sedang fight back, karena dia menganggap bahwa Golkar itu tokoh utamanya adalah dalam lakon Bahlil itu tetap dikendalikan oleh dalang yang namanya Jokowi. Ternyata Bahlil tidak sanggup juga untuk menjamin bahwa Jokowi bisa ada dalam struktur Golkar. Nah, itu menunjukkan secara samar-samar atau cukup jelas bahwa di Golkar ada faksionalisme yang hendak menghalangi masuknya Jokowi ke Golkar. Dan itu pasti mereka ya tahu bahwa Jokowi hanya ingin memanfaatkan Golkar, bukan ingin membesarkan Golkar, hanya ingin memanfaatkan Golkar untuk kepentingan dinastinya. Tuh poinnya.